Om Swastiastu. Nah, nampaknya semua telah mengetahui pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Upayanti dengan NIM 1911031004, nomor absen 3 dari kelas G semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Ruang lingkup pendidikan bahasa Bali ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengetahuan bahasa Bali, pengetahuan kesusastraan bahasa Bali, keterampilan berbahasa Bali, dan yang terakhir itu adalah apresiasi sastra Bali. Pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang besar di Indonesia. Bahasa Bali memiliki kaidah, sistem, dan tingkatan-tingkatan bahasa sendiri yang disebut dengan Angga Ungguhin Bahasa Bali atau Sorsinggeh Bahasa Bali. Salah satu misi dan tujuan dari pendidikan bahasa Bali adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa, aksara, sastra, dan budaya Bali untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat mengaplikasikan dalam kerangka kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Kemudian kita akan membahas pengetahuan kesusastraan bahasa Bali. Kesusastraan Bali adalah salah satu bagian dari karya sastra yang terdapat di daerah Bali, di mana kesusastraan Bali ini masih hidup dan berkembang sampai sekarang di dalam lingkungan kebudayaan masyarakat Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Bagi mereka, pengarang-pengarang karya sastra yang ada di Bali diistilahkan dengan menggunakan nama pengawi. Tetapi, dalam istilah bahasa Indonesia, para pengarang karya sastra ini lebih dikenal dengan istilah penyair atau sastrawan. Secara umum, kesusastraan Bali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kesusastraan Bali Purwa atau tradisional dan kesusastraan Bali Anyar atau modern. Kesusastraan Bali Purwa adalah hasil karya atau cipta seseorang pengarang ataupun pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Nah, yang termasuk ke dalam kesusastraan Bali Purwa yaitu tembang, gancaran, dan palawakya. Sedangkan kesusastraan Bali Anyar merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Adapun contoh dari karya sastra yang termasuk ke dalam kesusastraan Bali Anyar yaitu Satwa Dawa atau novel, Satwa Bawa atau cerpen, drama, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada keterampilan berbahasa Bali. Pada umumnya keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu, apa itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering-sering menyimak atau mendengarkan diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengarkan dapat semakin terasah.
Nah, yang kedua itu adalah berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Keterampilan berbahasa yang ketiga adalah membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur kalimat atau bahasa, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha menerima informasi-informasi dan mengimitasinya, lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi tersebut dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Nah, keterampilan berbahasa yang terakhir itu adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri mereka. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi sastra dapat diartikan sebagai cara mengungkapkan bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam pengungkapannya dalam bentuk karya sastra Bali. Mendramatisasikannya baik sastra Bali tradisional ataupun sastra Bali modern. Bagaimana perasaan senang, tergugah, terharu itu muncul ketika menyaksikan ada orang yang membacakan puisi, mendeklamasikan, serta menghayatinya, dan kemudian melakukan sebuah kegiatan baik menulis atau mencipta karya puisi baru atau menyalin, menerjemahkan isinya, kemudian ingin mengunjungi acara-acara beserta yang lainnya. Nah, munculnya perasaan apresiasi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya keinginan untuk berapresiasi, merasa senang, menghargai suatu ciptaan karya seni, tertarik dan tergugah, adanya keinginan untuk membaca, mendeklamasi, memainkan drama atau yang lainnya, mendiskusikan sastra, keinginan membeli sastra, keinginan menulis ataupun mengarang, dan masih banyak lagi. Nah, pelaksanaan kegiatan apresiasi sastra ini mencakup atau berhubungan dengan keterampilan berbahasa, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara atau diskusi, seminar, bedah buku, kemudian ada membaca atau mendeklamasikan, kemudian ada menulis, mengarang, mencipta, analisis, kritik sastra, telaah puisi atau analisis atau bedah sastra. Nah, itulah merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Apakah kalian telah menyimaknya dengan baik? Ya, saya harap penjelasan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Jika ada beberapa kekeliruan atau kekurangan, mohon kritikan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.